Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah al-muttaqwa astagfirullah, kawan-kawan yang mendengarkan siaran ini, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir juz ke-20 kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang zalim yang bersandar pada kekuatan makhluk adalah kekuatan yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dan yang membuat langit dan bumi. Diumpamakan seolah-olah berlindung pada rumah laba-laba yang sangat rapuh. Kalau terlihat kokoh itu cuma ada di pandangan manusia, pada dasarnya sangat rapuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir juz 20 menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca kitabnya panduan pertarungan sejati, pertarungan abadi antara kerasulan, seruan kepada Allah dan seruan kepada kejahiliahan, pada nafsu dan setan. Diingatkan juga untuk memperkuat diri, memperkuat hati dengan sholat sebagai salah satu senjatanya kaum mukmin. Juga diwujudkan dengan zikir yang mereka bakal mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan Allah mengetahui apa yang dikerjakan, baik dikerjakan kaum mukminin ataupun kaum orang-orang yang mau menghalangi mukmin muslim dari jalan Allah dalam berbagai bentuk halangan, cobaan, rintangan, siksaan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-46 surat Al-Ankabut, ayat ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Dan janganlah engkau mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik, melainkan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah kepada mereka, kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa yang telah diturunkan kepada engkau,
dan Tuhan kami dan Tuhanmu sama, Tuhan yang satu, sembahan yang satu. Dan kami adalah orang-orang Muslim yang menyerah kepada Allah. Jamaah kampung takwa kaum muslimin rahimahumullah, ini sudah masuk ke juz yang ke-21 ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah melewati 2/3 Al-Quran ya. Yaitu juz yang masuk ke juz yang 21, berarti sudah 20 juz. Kita coba sampaikan pada teman-teman, termasuk kepada saya sendiri, kandungan Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 20 juz itu ada yang masuk ke pikiran kita, terbukti dengan amal kita. Sekarang kita masuk ke juz 21. Seperti tema sentral ataupun pokok pembicaraan dari surat Al-Ankabut adalah surat tentang ujian bagi kaum mukmin. Bagaimana ujian-ujian hidup dihadapi, termasuk ujian untuk menggoyang keimanan, melakukan kemaksiatan dan kezaliman, ada di babak pertama. Itu kita sudah selesaikan. Kemudian di babak kedua adalah ujian-ujian yang diterima oleh para nabi. Ujian dalam menyeru kepada Allah jauh lebih berat dibanding ujian yang kita terima. Kita hanya mendapatkan ujian, ya, sebagian dari kita ya, mendapatkan ujian tentang sarana hidup. Itu di level 1 sebenarnya. Di babak 1 itu sudah selesai. Sementara di babak 2 sudah diingatkan bagaimana ujian-ujian bagi para nabi. Dan ujian bagi para nabi mirip dengan orang-orang yang menyeru kepada Allah dimanapun dia berada. Ya. Usaha-usaha menggoyang keimanan, menghalangi, penyiksaan, itu akan selalu ada. Ya. Termasuk dorongan, hasutan kepada dunia. Ya. Kalau perlu diberikan cobaan-cobaan berupa kenikmatan di dunia ya, kepada para nabi dan kepada orang-orang yang menyeru kepada Allah. Dan untuk juz 21 ini ya, ada lagi tipe ujian. Apa? Ujian ketika bertemu dengan orang yang punya keyakinan ya, tapi keyakinannya berbeda. Dia masih mengenal nabi-nabi, dia kenal juga dengan Allah, dia kenal bahwa nabi itu diuji, dapat ujian dari berbagai makhluk, dia kenal ya. Siapa mereka? Itulah yang disebut dengan ahli kitab. Nah, ini juga ujian. Karena ahli kitab ya, sejak zaman dulu pun banyak sebagian yang melenceng ya. Tadinya awal karena nasu ummat wahid, sungguhnya manusia itu dulu umat yang satu ya. Faba'atsallahu rasulan, lalu dikirimkanlah rasul-rasul ya, karena mereka sudah melenceng biasanya karena kenikmatan ya.
umurnya panjang, anaknya banyak, hartanya ada, kenikmatannya banyak, dia lupa dengan akidahnya. Bahkan kemarin ada yang disampaikan oleh kita bagaimana dia menjadi kenikmatan yang tinggi gitu ya, yang banyak. Yang terjadi adalah gimana caranya memperbanyak kenikmatan dengan cara yang salah. Itulah yang mengurangi takaran dan timbangan. Ada juga yang mendapatkan atau menginginkan kenikmatan yang melenceng, seperti kenikmatan fisik ya. Orang-orang Sodom itu kan melenceng kenikmatan yang diminta oleh dia ya, yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kita kembali lagi. Nah, ini berhadapan dengan ahli kitab ya, Yahudi dan Nasrani ya. Pertanyaannya adalah apakah ahli kitab ini adalah umat yang sama, umat tauhid, umat yang menyembah Allah saja. Nanti kita coba lihat ya. Kita masuk di ayat ini, ayat pertama dari juz 21 ya. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah engkau mendebat, berdiskusi ataupun menyampaikan sesuatu dengan ahli kitab, orang-orang yang memegang kitab dahulu tuh ya, kecuali dengan cara yang baik ya. Kita tidak boleh menghina Tuhan mereka, nggak boleh ya, karena mereka menganggap kalau Yahudi Uzair anak Tuhan atau Tuhan, kalau Nasrani menganggap Isa anak Tuhan atau Tuhan. Kita nggak boleh itu menghina ya. Sampaikanlah dengan cara yang baik, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, karena ada orang-orang yang zalim di antara mereka, itulah yang merubah wahyu Allah ya. Sementara untuk orang-orang yang mungkin dia beragamanya lurus, karena ada waktu zaman Nabi Muhammad ahli kitab yang agamanya lurus ya. Di antaranya adalah ahli kitab yang ditemui oleh paman Nabi bersama Nabi ya, ketika berangkat ke Syam ya. Dan dia menitipkan kepada Abu Thalib untuk kembali saja, jangan sampai orang-orang tahu ya, pasti akan dibunuh anak itu. Karena sesuai betul dengan ciri-ciri kenabian yang disampaikan di kitab kami ya. Kalau aku masih kuat dan usiaku sampai, pasti aku akan membela dia. Siapa itu? Pendeta Buharo ya, di daerah Sam. Ada orang-orang yang lurus agamanya ya, di kalangan Timur Tengah sekelilingnya itu memang terbagi tuh ya. Contohnya orang Nasrani terbagi dua, yang menganggap Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, dan yang menganggap Isa adalah Rasul. Terbagi dua. Kita ingat kisah Ashabul Kahfi ya, bagaimana dia melarikan diri di tahap pertama, periode pertama kehidupan dia, melarikan diri ke gua karena dia menganggap Isa itu Rasulullah, bukan anak Tuhan atau Tuhan. Sementara penguasanya pada saat itu menganggap Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Berarti kan nggak benar tauhidnya ya. Kemudian Allah tidurkan selama 300-an tahun, ketika bangun ternyata penguasanya berganti, bukan orang yang menyembah Isa, tapi tetap menganggap Isa sebagai Rasul, hanya manusia biasa yang diberikan wahyu. Jadi
ratusan tahun, ya mungkin anggaplah 100-200 tahun sesudah Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW, tetap ada orang-orang yang mengakui Isa adalah Rasulullah. Ya. Nah, jadi ketika berhadapan dengan mereka, ya, dengan orang-orang ini kan bercampur nih. Ada orang yang bertauhid, yang menanti-nanti juga adanya Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, ya. Ada juga yang orang tidak bertauhid, dia menyembah makhluk. Ciri-cirinya kan begitu. Isa disembah oleh dia. Yesus kalau bahasa baratnya. Ya. Nah, untuk orang-orang ini tetap dilakukan perdebatan, termasuk menyampaikan. Ini juga bagian dari ujian, karena ujian itu akan dicek kebenarannya. Ya. Dan orang-orang ngecek kebenaran itu sesuai dengan apa yang dia pernah lihat, apa yang dia pernah dengar. Oh iya ya, mungkin orang Quraisy ngomong begitu. Saya pernah dengar nih urusan nabi-nabi ini. Dulu orang-orang sekeliling dia juga akan ada orang-orang yang tidak sesuai dengan agamanya musyrik Quraisy, ya, waktu itu. Makanya dilakukanlah ketika berdebat, menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Kecuali orang-orang yang zalim. Iya betul, karena orang-orang yang zalim ini adalah orang-orang yang memang merusak agamanya itu. Ya. Untuk orang-orang seperti ini tegas. Ya. Nabi Muhammad memerangi Yahudi, Nabi Muhammad memerangi Nasrani. Ya. Untuk orang-orang yang tauhidnya rusak. Ya. Kalau ada yang bilang misalnya Muhammad itu berbaik-baik ketika di Mekah, ya, beranggapan bahwa dia sesuai dengan ahli kitab, ya, ada malaikat yang turun dan sebagainya, ya, termasuk disampaikan ada kitabnya. Sementara ketika dia sudah di Madinah, dia malah memerangi, ya, memerangi siapa? Memerangi ahli kitab. Berarti gak konsisten Muhammad ini gitu. Berarti orang ini mencela-menceli. Dulu dianggap sahabat ahli kitab, sekarang malah memerangi. Iya, untuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang tidak zalim tidak. Ya, karena di Madinah pada saat itu juga ada ahli kitab. Ya. Ketika ada perjanjian piagam Madinah, itu dilindungi ahli kitab itu di situ. Kecuali yang berbuat gak benar. Berkhianat misalnya. Berkhianat terhadap perjanjian, diperangi sama Nabi. Apa contohnya? Itu waktu ke pasar, ada seorang muslimah menyepuh emas ke pasar Yahudi, lalu dikerjain, jilbabnya diikat, ya, sehingga ketika berdiri ketika berdiri terbuka, diketawain, ya. Tuh. Jadi yang namanya jilbab itu ciri seorang mukmin, ya, seorang muslim itu pakai, ya. Pakai itulah aurat. Kita tidak boleh memisahkan aurat sholat dengan aurat di luar sholat. Sama. Ya. Coba kita lihat nih, ini contoh orang-orang yang zalim, ya. Diikat tuh, jilbabnya diikat, ya. Kemudian ketika dia berdiri kan menyepuh emas di orang Yahudi, dia muslimah ini. Dia berdiri, kebuka jilbabnya, kelihatan rambutnya. Apa yang dia lakukan muslimah itu? Minta tolong, wahai muslimin, aku dihina. Kenapa dihina? Karena jilbabku jadi bahan ejekan. Oh, muslimah tuh begitu. Gak mau dia perlihatkan aurat.
Nggak mau dia, karena dia tahu itu perintah Allah untuk menutupnya. Apa yang dibilang, wahai muslimin, aku dihina. Datanglah seorang muslim, dibunuh tuh tukang sepuh. Dibunuh. Bayangkan tuh, gara-gara jilbab dia bisa membunuh. Kenapa? Karena penghinaan terhadap kaum muslimin. Apa yang terjadi? Dikeroyok orang muslim yang tadi, yang membunuh orang itu, dikeroyok sama orang Yahudi itu sampai meninggal juga. Tuh, mati karena membela jilbab. Jamaah kaum muslimin, Nabi mendengar berita ini, apa yang dilakukan Nabi? Sudahlah, misalnya ya, sudahlah, dia udah terbunuh, orang kita juga udah terbunuh, sudahlah impas. Enggak. Apa yang dia lakukan? Siapkan peperangan. Tuh, gara-gara jilbab itu. Siapkan peperangan kepada Yahudi Bani Quraiko, kalau nggak salah namanya, Bani Quraiko. Ada macam-macam tuh. Diperangi itu, datang ke kampung itu, diperangi dan diusir. Sebagian ada yang ditawan, ya, diperangi itu. Ini orang-orang zalim. Kalau untuk orang-orang kayak gini nggak bisa pakai gaya lembut, nggak bisa. Hatinya sudah berbulu, udah nggak bisa. Ya. Apa yang dilakukan Nabi? Diperangi orang-orang zalim ini. Dia ahli kitab, dia ngerti kitab, tapi dia melecehkan Islam. Dia tahu bahwa Islam itu benar. Kebencian dalam dirinya itu yang meluap-luap. Makanya Nabi menyerang. Sampai ada peristiwa perang Khaybar ya Yahud. Jaisu Muhammad saufa yaud. Wah, ini lagu nasyid nih, nasyid Al-Quds tentang Palestina. Ingat Khaybar, wahai Yahudi, tentara Muhammad yang akan datang. Ya. Ini pertarungan abadi nih teman. Hingga sekarang ada orang-orang zalim nih, orang-orang ahli kitab yang zalim sampai sekarang. Dan dia merampas hak kaum muslimin. Di mana? Di Masjidil Aqsa, ya. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun. Dan katakanlah kepada mereka ahli kitab ini, kami beriman kepada apa yang turun kepada kami, yaitu Al-Quran. Dan kami juga beriman, percaya kepada apa yang turun kepada Anda, yaitu Taurat dan Injil. Kami percayai. Ya. Ini kita harus yakin nih. Karena Isa Rasulullah, Musa Rasulullah. Ya. Wa ilahuna wa ilahukum wahidun. Ya. Dan Tuhan kami dan Tuhan Anda sama, Tuhan yang satu. Ya. Jadi yang harus kita katakan kepada mereka adalah, kami beriman kepada Al-Quran, kami juga beriman kepada kitab engkau. Ya. Dan kaum muslimin itu seperti saya sampaikan kemarin, bersambung, menyatu. Ya. Orang yang mempercayai Musa adalah saudara kita juga. Ya, kecuali yang zalim tadi, ya, yang memerangi kaum muslimin dan sebagainya. Ya. Kaum muslimin bersatu, tidak ada warna kulit yang membedakan. Tidak ada tempat lahir dia di mana, nggak ada. Semuanya sama, seruannya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kitabnya sama, kiblatnya sama, Tuhannya sama. Jadi nggak ada itu perbedaan warna kulit, nggak ada. Perbedaan daerah
tempat lahir, tanah air pun tidak ada. Dan perbedaan waktu pun tidak ada. Jadi nggak ada tuh Muslim zamannya Nabi Musa dengan Muslim zaman sekarang itu, ya perlakuannya di hadapan Allah berbeda gitu. Enggak, semua sama hamba Allah. Jadi warna kulit tidak ada urusan. Lahir di mana, di kampung mana, di negeri mana, tidak ada urusan. Waktu kapan itu tidak ada urusan, semuanya sama kita, karena kita beriman apa yang diturunkan kepada kita Al-Quran dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Jadi sama. Jadi ketika kita menjadi Muslim itu hubungan dari ujung sana. Dari mana? Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, terus Nabi Muhammad SAW, terus hingga hari akhir nanti. Ada hari kiamat dan terus sampai akhirat. Tuh. Jadi subhanallah, ketika kita sudah Muslim, kita bersambung dengan kekuatan maha dahsyat. Kekuatan yang telah menguasai dunia ratusan tahun. Sampai baru berakhir tahun 1924 di Turki. Ya, 1300-an tahun lebih kaum muslimin mengatur dunia. Sampai akhirnya dengan sunatullah, ya, kaum muslimin terpecah-pecah, ya, berdasarkan nafsu, ya. Sehingga ada negara ini, negara itu, ya. Dulu waktu negara muslim itu satu, itu semua dibela. Bahkan Aceh itu dikirimin, Aceh ya, Aceh di Indonesia itu dikirim bantuan, ya. Yogyakarta pun mengakui itu kekuasaan Islam di Turki Utsmani. Ya. Kaum muslimin terpecah-pecah. Ada negara A, negara B, negara C. Negara A punya dasar negara sendiri, negara B juga begitu. Akhirnya terpecah-pecah, gampang diadu domba. Sebenarnya kalau muslim itu seluruh alam, ya. Dan dia melindungi siapa saja, ya. Rahib Palestina dulu, ya, waktu penaklukan Muslim ke Palestina itu mereka meminta supaya Presiden Umar atau Khalifah Umar yang datang sendiri menerima kunci kota itu, ya. Sambil mereka juga melihat siapa sih penguasa Muslim ini yang begitu adil, yang dikenal bahkan dengan sukarela, ya. Penduduk Al-Quds pada saat itu yang dikuasai oleh ahli kitab, ya, menyerahkan kuncinya, ya. Coba kita perhatikan bagaimana Umar bin Khattab, ya, dalam satu riwayatnya, ya, berjalan dari Madinah, pusat pemerintahan waktu di Madinah. Dari Madinah menuju Sam cuma dikawal oleh satu orang, yaitu pembantunya saja, dengan seekor kuda. Khalifah ini betul-betul berusaha untuk meminimalkan, mengurangi penggunaan sumber daya dari negeri Muslim. Jadi nggak usah pakai macam-macam. Ya, akhirnya cuma pakai kuda satu dengan siapa? Dengan pembantunya. Dan dia tunggangi itu gantian. Kadang Umar jalan di bawah, kadang pembantunya di atas. Coba bayangkan itu. Kita rindu sama generasi seperti ini, ya. Pembantunya bisa di atas tuannya. Kadang pembantunya turun, Umar yang di atas bergerak terus sembari jalan. Lumayan jauh lah, ratusan kilo itu dari Madinah sampai Sam, sampai Palestina. Mungkin lebih dari 1000 kilo itu. Adalah 1000 sampai 2000 kilo itu.
1000 kilo itu kira-kira ujung pulau Jawa sampai ujung pulau Jawa sana. Dan berarti dia bolak-balik itu. Kalau sekarang cuma anggaplah 15 jam naik mobil pakai tol itu. Ya. Kalau naik pesawat cuma sejam. Tapi kalau pakai kuda, kudanya gantian pulang. Berhari-hari pasti. Menjelang kota Al-Quds, kota Palestina ini, Yerusalem ya. Nah, jatah gantian untuk naik kuda itu adalah pembantunya. Kan nggak diukur ya. Nanti kita pas-pasin deh ketika masuk kota ini yang naik tuan nih, yang naik Khalifah Umar, Amirul Mukminin ya. Enggak. Pas itu naiknya adalah si pembantunya. Ketika dia naik, pembantunya di atas, Umar di bawah nuntun kuda. Lah, orang-orang kan nyambut, ibaratnya satu kota tuh nyambut pemimpin yang bakal diserahkan kotanya, ya, kunci-kunci kotanya ibaratnya. Itu adalah pemimpin yang ditunggu-tunggu, dicari-cari mana pemimpin ini. Yang dipikir orang mereka rombongan besar datang. Kalau perlu debunya itu naik ke atas, debu dari kuda atau ontanya, rombongan itu datang untuk mengambil alih kota misalnya. Begitulah ceritanya. Tapi yang datang cuma seekor kuda, ada 2 orang di situ. Ketika sampai datang, Anda dari Madinah? Iya. Mana Umar? Dia ngomongnya kemana? Ngomongnya ke pembantunya yang di atas kuda. Mana Umar? Tuh di bawah. Masya Allah, betapa jelas kaget sekaligus gembira kota itu. Kenapa? Karena dia akan bertemu dengan pemerintahan yang sangat adil, sederhana. Ya. Kalau ini hubungan dengan ahli kitab ya, karena nanti akan berlanjut terus tuh. Ya. Bahkan di zaman Nabi itu ada ahli kitab juga yang ikut-ikutan ketika perang Ahzab. Saya sampaikan ya waktu itu, bagaimana perang Khandaq, perang Parit. Artinya ikut-ikutan, berusaha untuk mengepung juga. Ya. Sampai akhirnya Allah kirimkan angin dan sebagainya. Nah, kalau kita ingat bagaimana kita menyampaikan kepada mereka bahwa Tuhan kita sama, mestinya ya, orang Quraisy nih yang ada nabinya diutus dari dia, mestinya bersyukur. Kenapa bersyukur? Ada nabi di kalangan dia. Orang ahli kitab aja pengen nabi terakhir itu dari dia, dari jalur Ishak, Yakub, terus Yusuf, Ayub, kesana terus Isa. Pengennya itu ahli kitab itu dari jalur dia. Tapi Allah mengendaki lain, dari jalur Ismail. Timbul kebencian ke mereka dari mereka. Nah, karena dari jalur Ismail terus sampai ke Quraisy, mestinya orang Quraisy, ada orang yang menyeru kepada Allah, mengingatkan dirinya bahwa dia bersambung dengan Ibrahim, orang yang telah menggugurkan patung-patung. Mestinya diingatkan itu langsung masuk. Oh iya ya, dulu bapak kita Ibrahim itu menggugurkan patung-patung itu. Kenapa kita jadi menyembah patung gitu? Diingatkan mestinya. Tapi apa yang terjadi di awal-awal Rasulullah menyampaikan dakwahnya ya, itu mereka berusaha menentang keras sampai 20 tahunan kurang lebih.
Ya, kurang lebih 19 tahun sampai ketemu Mekah itu. Di mana dikejar. Mestinya orang Quraisy ini berbahagia, berbangga, dan memang ya Quraisy itu salah satu suku yang dipilih Allah ya. Nabi dilahirkan di suku itu. Sebenarnya model kayak Quraisy itu sama aja di mana-mana, itu ada yang kayak gitu. Ada. Ya. Bagaimana pembunuhan biasa terjadi. Kemudian perampasan hak orang lain, perbudakan, perzinahan, ya. Main dukun, kemudian mengambil harta orang dengan cara yang batil, sama aja itu, perwakilan saja lah kira-kira itu. Mestinya Quraisy itu berbangga diri. Ya. Di awal-awal cuma sedikit saja yang masuk Islam. Di ujung ayat ke-46 ini, wa nahnu lahu muslimun. Katakan kepada mereka bahwa kami adalah orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Itulah orang-orang yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia mencari Tuhan. Ya. Ketika ro'al qamara, dia lihat bulan. Gede nih. Ini nih Tuhanku nih. Ketika hafalan, ketika dia tenggelam, dia nggak mau saya nggak mau menyembah Tuhan yang tenggelam. Dia lihat bintang pun begitu. Wah, ini kan Tuhan saya. Dilihat matahari, ya, Syam, matahari. Hada akbar, dia lebih gede nih. Ini berarti Tuhanku. Apa setelah itu tenggelam? Sudah, saya berserah diri pada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kami hadapkan wajahku kepada zat yang mengurus, yang mengatur, yang menciptakan langit dan bumi. Nah, itu. Sungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Dan kami menjadi seorang muslim. Muslim kan artinya menyerah diri kepada Allah sepenuhnya. Ya. Artinya sepenuhnya, wa mahyaya, kehidupan dia diserahkan kepada Allah, pakai caranya Allah. Berhubungan suami istri pakai cara Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan tetangga pakai cara Allah Subhanahu wa taala, berhubungan bisnis pakai cara Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan waris pakai cara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dagang waris, masuk kamar mandi, mau makan, mencari makanan yang halal dan thayyib pakai cara Allah. Itu namanya menyerah diri. Jangan setengah-setengah. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Ya. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah itu bagian-bagian aja, di kulit-kulitnya aja ada. Ketika nikah dia pakai la ilaha illallah, tapi ketika bisnis dia pakai cara setan, cara nafsu, pura-pura aja dia, merem matanya, karena dia mengambil cara yang haram. Padahal nikahnya dia la ilaha illallah dia. Nikahnya la ilaha illallah, kadang-kadang mau sholat juga di musola. Tapi bisnis dengan cara yang haram. Ya. Pak, itu dulu Pak, saya sekarang udah tua Pak, udah gak bisnis kayak gitu lagi, gimana Pak? Ya tobat, sholat tobat. Kalau perlu datang kembaliin kepada orang-orang yang dia pernah zolimin. Ya. Udah susah Pak, kayaknya Pak udah kemana-mana. Ya udah, niat minta sama Allah. Ya. Innal hasanata yudhibna syai'an. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk. Jadi ketika sudah melakukan perbuatan buruk, balas dengan kebaikan. Balas saja dengan kebaikan. Udah perbuatan buruknya kita taubat teman-teman. Yang dulu-dulu itu udah ada, kita taubat. Kita balas dengan kebaikan.
Ini bulan Ramadan nih, lagi kesempatan nih, semangat. Ya, biar bagaimana Al-Quran tetap dipegang sama kita lah. Dipegang sih Pak, dipegang. Nggak bisa baca Quran Pak, gimana ya? Belajar kawan. Sekarang udah banyak lah metode-metode bagus dalam Al-Quran. Ya, ada metode Iqra, Asad Umam. Kalau di Indonesia ya. Kalau dulu ada Baghdadiyah. Baghdadiyah itu alif fathah ya, alif kasroi, alif domau, aiu itu Baghdadiyah. Yang tahun 90-an tuh Iqra ya, Asad Umam. Ada juga Qiraati, sekarang ada Umi, Hataiyah. Banyak tuh metode Asy-Syafi'i, banyak sekali dah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah untuk ingat. Tapi siapa yang mau ingat? Ya. Mudah, apalagi zaman sekarang, gampang. Cari ada di YouTube tuh cara membaca Al-Quran, keluar semua cara-caranya. Cari aja di Google, bahkan di grup WhatsApp pun ada. Ya. Tapi tetap ya, yang namanya belajar di media sosial itu pelengkap. Sekali lagi ya, belajar di media sosial itu pelengkap. Yang utama adalah berhadapan dengan guru, karena guru bisa memperbaiki. Beda dengan media sosial, dia diam aja walaupun kita berbuat nggak benar. Ya, media ini termasuk ini nih yang sekarang kita live ini. Dan saya nggak tahu reaksi teman-teman gimana. Paling-paling kalau melambai aja, melambai, angkat tangan, kemudian kasih komen, itu aja. Tapi hubungan sehari-hari, bagaimana kita tahu dia bisnis apa, kemudian bagaimana kita bisa memperbaiki atau menyampaikan sesuatu terhadap bisnisnya, kan kita nggak tahu. Itulah pentingnya guru. Ya. Seperti Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan pada keluarganya, kepada teman-temannya, ya, masih dalam jalurnya Nabi, masih melihat Nabi atau sejaman dengan Nabi, namanya sahabat. Sahabat mengajarkan lagi ketika Nabi sudah meninggal kepada tabiin. Tabiin yang belajar dengan para sahabatnya, tabiin belajar mengajarkan lagi pada tabiin. Terus begitu sampai ulama, sampai sekarang, gitu ya. Tetap ada hubungan. Karena hubungan itulah bedanya ya. Manusia itu punya kekuatan bisa lebih besar dari multimedia ataupun media sosial. Kalau manusia ya. Kenapa? Kadang-kadang nih teman-teman ya, kalau mengisi formulir ataupun datang ke satu tempat ada tulisan Anda bukan robot, tulisannya di bawah tuh. Anda bukan robot, karena ada yang bisa mengisi formulir dan sebagainya dari robot, ditulis itu di bawahnya. Anda bukan robot. Iya, kita jawab kan, kita bukan robot. Kalau bukan robot, nalarnya berbeda. Coba cari gambar yang ada sepeda, kita klik. Cari lagi, klik. Oh, berarti Anda bukan robot. Karena robot tidak bisa langsung mungkin ya. Itu walaupun tetap bisa diakalin sih yang kayak gitu. Jadi manusia itulah yang punya hubungan. Ya. Kayak kita lah misalnya, kita marahin anak tapi kita senyum. Bisa gak marahnya itu pengaruh? Bisa gak? Anda ini bagus sekali ya. Nggak bisa. Sembari senyum gitu, giginya ini. Terus kita marah-marah sama anak, nggak bisa. Ini aja saya ngomong nggak bisa. Sembari gigi saya senyum, lalu kita marah-marah gitu. Aduh, kamu nih anak, nggak bisa. Jadi mimik muka juga berpengaruh kepada orang. Kita lanjut lagi ya. Di ayat selanjutnya, ayat 47. Kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bihi wa min haula'i may yu'minu bihi wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun.
Begitulah kami turunkan kepada engkau Alkitab ya Muhammad. Ya. Dan orang-orang yang sudah diberikan Alkitab kepada mereka, mereka beriman kepadanya, pada Al-Quran. Dan di antara orang-orang Quraisy pun, orang-orang yang dihadapi Al-Quran pada saat itu pun beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Ya. Dan tidaklah yang begitu keras tantangannya menolak, ya, terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, kecuali orang-orang kafir. Jadi kadzalika anzalna ilaikal kitab, begitulah kami turunkan kitab kepada engkau ya Muhammad. Ini satu kesatuan kitab, satu kesatuan Rasul, satu Tuhan yang sama. Ya. Jadi antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sama tujuannya, mengingatkan bahwa hanya Allah saja yang harus disembah. Cuma bedanya memang kalau Nabi Musa, Nabi Isa sesukunya, diutus ke sukunya, suku Israel. Sementara Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, khataman nabiyyin. Dia itu untuk seluruh alam dan penutup. Ya. Kaum Ad, ya, kaum Samud, ada Hud, ya, ada Nabi Hud, kaum Sodom diutus Nabi Lut. Itu sesuai sukunya. Bedanya dengan Rasulullah SAW, dia sesuai, dia kepada seluruh alam. Dan la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah itu. Dan terbukti sampai sekarang, ya, mana ada nabi yang mungkin diakui sampai ratusan juta orang, mungkin hampir 1 miliar kali kaum muslimin di dunia ini. Nggak ada, paling kecil-kecil aja. Saya heran juga tuh nabi-nabi palsu itu bisa laku gitu. Ya jelaslah laku. Di Indonesia ini apa yang nggak laku? Narkoba aja laku, ya. Barang-barang jelek yang diimpor dari mana itu laku, sampah aja laku. Kenapa laku? Dikirim dari luar negeri, dimasukkan ke Indonesia, sampah impor. Coba bayangkan, Indonesia ngimpor sampah. Indonesia itu laku apa aja, termasuk itulah pemikiran-pemikiran nyeleneh. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab, dan begitulah kami turunkan kitab kepada engkau ya Muhammad, ya. Falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bi, dan orang-orang yang diberi Alkitab sebelumnya itu beriman kepada Al-Qur'an karena ada orang-orang yang masuk Islam. Ada Abdullah bin Salam di situ, ya. Ada beberapa utusan dari Nasrani Najran di situ. Ya. Termasuk sebenarnya ada orang yang dia tidak dapat Alkitab, ya, karena dia Majusi, menyembah api di Iran, di Persia, tapi dia beriman. Siapa? Salman Al-Farisi, ya. Karena yang namanya kitab Quran itu diimani orang, nggak usah dari artinya, ya, mendengarkannya aja udah membuat bergetar, ya, mendengarkannya aja. Satu-satunya kitab yang dihafal oleh jutaan manusia, ya. Makanya wajar sebagian perguruan tinggi di Indonesia itu bagus nih, alhamdulillah, itu membuka jalur hafalan Quran untuk masuk ke universitas. Dia bagus, misalnya hafal 5 juz, hafal 10 juz, ya, itu dapat prioritas masuk. Kenapa? Orang yang sudah menghafal sampai berjuz-juz itu sudah ada keyakinan di dalam dirinya bahwa dia bisa mampu mencapai sesuatu. Itulah yang dibutuhkan mahasiswa. Saya setuju tuh dengan cara itu. Kalau ada yang protes, wah kalau begitu agama lain juga boleh dong. Boleh, hafalin aja kitabnya. Ada gak? Kalau ada boleh. Kita kan negara yang tidak berdasarkan syariat Islam, boleh aja.
hafalkan kitabnya sama. Ada gak yang menghafalkan? Itu aja masalah. Sementara kaum muslimin dari zaman jadul, dari zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat itu menghafal. Ya. Makanya alhamdulillah ada orang-orang yang berusaha untuk menghafalkan Quran, termasuk anak-anak kita. Itu kita dukung tuh. Tapi jangan cuma menghafal, ada amal soleh. Ya. Lisannya aja sering ngafalin Quran, tapi amal solehnya nggak benar, salah juga. Ya. Karena membaca, menghafal, mengamalkannya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya itu Al-Quran. Nggak cuma pada tahap menghafal, itu sarana untuk sampai mengamalkan dan menyampaikan. Jadi ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, ya, termasuk beberapa rahib-rahib Najasi Negus ya, di Afrika itu, di Ethiopia. Ketika dibacakan surat Maryam sama Ja'far bin Abu Thalib, menangis mereka. Menyatakan bahwa Maryam itu perawan suci, perawan, gadis. Soalnya dituduh pezina dia. Ya. Maryam itu dituduh berzina ya. Itu tuduhan-tuduhan terhadap orang soleh itu bisa kayak gitu. Ya. Maryam dituduh pezina oleh orang Yahudi waktu itu ya. Sementara kaum Nasrani dan kaum Muslim ini menganggap, dan kata-kata dan ini ya apa namanya, perlu kita cek bahasa ya. Karena kalau dan berarti ada dua hal yang berbeda. Padahal ya Muslim dan Nasrani itu akarnya sama, yaitu Islam, memeluk agama Allah, meyakini bahwa Maryam itu gadis. Ya. Kok gadis bisa punya anak? Allah punya kuasa. Nggak punya bapak ibu aja bisa punya anak. Bisa ada, itu Nabi Adam. Ya. Kalau di ilmu kedokteran, ilmu biologi lebih hebat lagi. Ada yang pisang aja tuh, kita lihat tuh pisang kan pakai anakan dia. Tidak terjadi pembuahan di pisangnya, sedikit aja pisangnya ada bijinya, ada pisang batu tuh. Tapi rata-rata pisang itu dia beranak sendiri, ibarat. Nggak cuma, kalau rumput ada dua, ada yang lewat bawah, ada yang lewat bijinya ya. Tapi pisang rata-rata itu beranak, termasuk padi ya. Padi itu juga pakai anakan. Jadi bisa aja. Nah, perawan Maryam ini kita yakin bahwa dia adalah perawan, ya, gadis. Ya. Dan ketika disampaikan bagaimana Isa lahir dari perawan yang mulia, yaitu Maryam, sampai diabadikan dalam Al-Quran, ya, nama wanita Maryam, menangis rahib-rahib di sekeliling itu. Sekeliling siapa? Sekeliling Negus, Najasi itu. Karena ada orang yang keimanannya sama. Sampai kata Najasi, apa yang disampaikan oleh Isa, agama kami Nasrani, dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad, Nabi kamu tidak berbeda jauh, cuma seutas lidi saja perbedaan. Ya. Jadi kalau Najasi itu Muslim. Kenapa? Dia dalam kondisi politis pada saat itu menyembunyikan keislamannya. Dan ketika meninggal Nabi sholat gaib. Ya, sholat gaib itu ke Najasi Negus. Jadi ada orang-orang yang beriman kepada Allah dari orang-orang Nasrani dan Yahudi, termasuk kisah Abdullah bin Salam ya, yang pernah saya sampaikan. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun, dan tidaklah orang yang keras pengingkarannya kepada ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang yang tertutup hati, ya. Baik karangan musyrik ya di Mekah, termasuk karangan musyrik di sekeliling Mekah, ada Majusi di sana ya, daerah timur,
Termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berusaha memerangi kaum muslimin, orang-orang kafir. Yang kuat ataupun keras penentangannya terhadap muslim itu orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir berlaku dua hal. Ada harbi, ada dini. Yang memerangi dan yang tidak memerangi dengan perjanjian damai. Ini beda perlakuannya, nggak boleh disamain. Karena disamain, wah pokoknya kalau ada orang kafir kita babat aja. Nabi dulu memerangi orang kafir, masuk surga, nggak bisa. Nabi juga melindungi orang kafir, jangan salah. Ya, Nabi pun melindungi orang kafir ketika dia ada perjanjian. Ya, dia tidak memerangi. Tapi orang yang memerangi diperangi lah. Gitu. Kayak tadi tuh kasus jilbab. Jadi itu jilbab itu identitas muslimah itu. Ingatkan istri kita, ingatkan anak kita, ingatkan tetangga kita. Kalau perlu ingatkan nenek kita. Ya. Kalau nenek udah nenek ada perbedaan ya, karena dia ada perbedaan syariat, ada yang membolehkan tidak karena apa ya, mungkin dari sisi fisik sudah tidak nih ya, udah uzur dan sebagainya. Tapi kalau masih gadis, anak-anak, ibu-ibu pakai itu ya. Bismillah Pak Arfan, mudah-mudahan saya kebeli pakaian muslimah lebaran ini, alhamdulillah. Pakai yang ada juga nggak apa-apa. Mau kenapa? Jangan dibiasakan lah anak-anak kita itu, ataupun kita juga merengek-rengek gitu ya. Ya sampai ada meme kalau nggak salah yang paling senang adalah ketika suami memeluk istri dan mengatakan, "Bu, kita beli baju lebaran yuk," gitu. Usah. Ya. Yang ada juga sudah cukup. Ya. Kalau robek sedikit ditambal. Ya. Kita mah nggak kekurangan lah yang kayak gitu. Mendingan siapin buat infak. Ya, mumpung bulan Ramadan nih. Atau siapin buat sodako, zakat mal. Itu ini kesempatan. Anak-anak kita juga. Tapi kan anak-anak Parpan kan biar dia senang. Ingat, senang dan bahagia itu bukan diukur dari baju. Ya. Bukan diukur dari sesuatu yang baru, bukan. Senang dan bahagia itu ada di hati. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain bahagia betul. Tapi yang lebih bahagia kita dan keluarga kita. Sekali lagi ya. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain bahagia. Tapi yang lebih bahagia adalah kita dan keluarga kita yang melihat perbuatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.